الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul. Kita masih berada pada peperangan peristiwa perang Badr. Ini belum selesai karena panjang kisahnya ya. Wa illa aslinya kalau diringkas selesai, tapi kita ikutin alur yang ada di sini. Paham ya? Kita ikutin alur cerita yang ada di sini dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Kemarin kita sebutkan dan kita baca juga, saat itu ketika perang mulai memanas dan berkecamuk, kemudian apa? Turunlah pertolongan dan Rasulullah benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa hingga beliau mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika kau binasakan pasukan kaum muslimin ini, niscaya engkau tidak akan sembah di muka bumi ini. Paham ya? Maksudnya apa? Benar-benar pasukannya itu besar, mereka pasukannya 900 sampai 1000, bayangkan. Rasulullah berdoa terus itu ya, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah taala menurunkan siapa? Menurunkan malaikat pasukan dari langit ribuan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, diturunkan dalam keadaan membantu perang Badar tersebut. Kita lihat kisah berikutnya halaman 28, perhatikan baik-baik. Tsumma aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhfa'atan. Kemudian karena pertolongan yang sangat besar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat tidur sejenak. Bayangkan, tidur sejenak, tidur sebentar. Nah, barakallahu fikum, tidur sebentar. Naam, summa rafa'a ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Paham ya? Padahal posisi perang itu jarang sekali orang bisa tidur. Paham ya? Tapi karena ditenangkan hatinya, tentram, paham ya? Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa? Bisa tidur. Dan dulu kita saksikan banyak kisah saja. Ini bukan hoax ya. Kabarnya bukan bohong ya. Dulu ketika di Damas, ketika kita perang itu, masya Allah, sebagian ikhwah ketika jaga di perbatasan itu ada yang tidur, ada yang bukan berarti nggak berhati-hati ya. Ya berhati-hati, cuma tertidur sendiri itu loh. Posisi itu perang gitu ya, ditembaki pakai sniper, pakai mortir, pakai barakallahu fikum, pakai tank, kemudian pakai basoka, pakai granat. Tapi yang namanya ketenangan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini coba bayangkan. Rasulullah sempat tidur sejenak. Akhfa itu maksudnya adalah an-naum al-khafif. Paham ya? Tidur yang ringan. Paham ya? Tidur yang ringan itu ya mungkin tidur sambil ngantuk. Intinya sempat tidur sebentar. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dikasih apa? Dikasih ketenangan berupa apa? Rasa ngantuk. Nah, merasa ngantuk kemudian tertidur sedikit. Naam. Kemudian beliau mengangkat kepalanya wa huwa yaqul, seraya beliau berkata, "Absyir ya Abu Bakar." Bergembiralah, senanglah engkau wahai Abu Bakar. Hada Jibril ala sanayahu an-naq'u. Apa artinya? Ini Jibril. Nah, barakallahu fikum, telah ada pada, kalau sananya artinya gigi-gigi aslinya ya, ngartikannya ya. Nah, wa illa ini adalah kinayah bahwasanya Jibril itu ikut perang gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, naq'u itu adalah debu. Paham ya? Debu perangan maksudnya. Ini Jibril. Nah, ada pada beliau, pada gigi-gigi beliau debu-debu peperangan. Artinya terjemahannya bahasa seperti itu. Cuman maknanya itu apa maksudnya? Maksudnya beliau Jibril alaihissalam bantu perang gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi an-naq'u itu adalah ghubarul harb, debu-debu perangan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi Jibril ikut apa? Ikut membantu perang Badar, masyaallah. Wa kana syaitan. Saat itu karena orang-orang kufar sudah mulai kotar-katir, kekalahan terjadi, akhirnya saat itu apa? Wa kana syaitan qad tabada li Quraisy. Setan tiba-tiba bermunculan di hadapan orang Quraisy. Fi surati Suraqah bin Malik. Setan ini muncul dalam keadaan apa? Berbentuk seperti Suraqah bin Malik. Ingat gak Suraqah bin Malik? Seorang sahabat setelah masuk Islam, jadi sahabat kan. Nah, dia adalah pemimpin kampung Mudlij. Pemimpin kampung Mudlij, kita lihat. Kemudian setan menampakkan di hadapan orang Quraisy bentuknya apa? Berbentuk seperti Suraqah bin Malik bin Jusham, za'imul Mudlij, pemimpin kampung Mudlij. Naam. Fa'ajarahum. Kemudian setan ini yang barakallahu fikum berwujud Suraqah bin Malik ini, barakallahu fikum, memberikan perlindungan kepada mereka, nolong mereka. Wa zayyana lahum adh-dhahab alamahum fi, dan membikin apa? Membikin indah, memperhias di hadapan mereka agar hilang rasa takut yang ada pada mereka. Kan sempat takut mereka orang kufar ini ya. Orang kufar Quraisy sempat takut karena kalah tadi itu ya. Datanglah setan
Berwujud seperti apa tadi? Berwujud seperti Suraqah bin Malik. Naam, ngomong sama mereka, aku akan lindungi kalian, nolong kalian. Padahal di balik itu nanti apa? Dia berlepas diri, takut karena malaikat turun juga itu loh. Paham ya? Setan kan melihat malaikat, manusia-manusia enggak melihat itu loh ya. Kita lihat. Naam, wa dzalika annahum khashaw bani mujlis an yukhlifuhum fi ahalihim wa amwalihim. Yang demikian itu dikarenakan mereka khawatir, orang-orang Quraisy khawatir kalau seandainya Bani Mudlis itu justru apa? Justru akan menyelisih perjanjian untuk mereka. Paham ya? Mengenai keluarga mereka, harta mereka. Karena apa? Karena saat itu ada kesepakatan bantu gitu ya. Nah, kemudian yang datang ini pemimpin bentuknya seperti apa? Nah, barakallahu fikum, wujudnya seperti Suraqah bin Malik, yang mana Suraqah bin Malik adalah pemimpin. Nah, barakallahu fikum, Mudlis tadi itu. Nah, kita lihat, fadzalika qaulu ta'ala, yang demikian itu adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz zayyana lahumus syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarun lakum. Setannya ngomong kayak gitu. Dan tatkala setan membikin indah, menghias-hiasi di hadapan mereka a'malahum, perbuatan-perbuatan jahat mereka, wa qala, kemudian setan mengatakan la ghaliba lakum, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian katanya. Bayangkan itu. Setannya ngomong ke mana mereka biar mereka itu enggak takut itu loh. Ngomong sama mereka, enggak ada yang ngalahkan mereka pada hari ini. Wa inni jarun lakum, dan aku akan nolong kalian, akan melindungi kalian. Falamma tara'atil fi'atan, kemudian ketika saling melihat dua pasukan yang bertempur tersebut, na barakallahu fikum, nakasa ala aqibai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun. Setannya ternyata nipu. Paham ya? Ketika sudah melihat dua kelompok, dua pasukan yang berperang itu, tiba-tiba apa? Setannya mundur kembali ke belakang. Setan dari itu. Yang berwujud siapa? Suraqah bin Malik. Seraya mengatakan, aku berlepas diri dari kalian karena aku melihat sesuatu yang kalian enggak melihat. Setannya takut karena ketemu malaikat. Malaikat itu turun ribuan, enggak sembarangan. Paham ya? Nah, walaupun nanti kita lihat balas dendamnya pada perang Uhud ya. Orang kufar Quraisy balas dendam nanti. Setan pun ikut bantu perang Uhud nanti. Paham ya? Sampai mengabarkan inna Muhammadan qutil. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh katanya. Setan nanti ya di perang Uhud. Kalau ini setannya awalnya mau bantu, ternyata apa? Ketakutan karena para malaikat juga turun bantu perang. Nah, kita lihat. Wa dzalika annahu ra'al malaika hina nazarat lil qital. Kenapa kok setannya berlepas diri? Karena saat itu setannya melihat malaikat yang turun ikut berperang. Wa ra'a ma laqibalalahu bihi fa farra. Setan itu melihat tidak ada tandingannya sudah. Tidak ada tandingannya, tidak ada sesuatu yang bisa melawannya, tidak bisa menghadapinya, fa farra, lari setan tadi itu. Wa qatalatil malaikah kama amaraha Allah, kemudian para malaikat pun membunuh, berperang, memerangi mereka orang-orang kufar Quraisy yang berperang tadi itu ya. Wa kana ar-rajulu minal muslimin. Perhatikan ini ya, kemenangan sangat luar biasa, pertolongan sangat hebat sekali. Saat itu ada salah satu dari kalangan kaum muslimin yatlub kirnah, mencari tandingannya, mencari saingan dari musuhnya. Cari-cari mana musuhnya yang kira-kira siap berhadapan dengan dia. Ternyata apa? Fa idza bihi qad saqata amamah. Tiba-tiba musuhnya sudah jatuh di depannya. Kok bisa? Malaikat yang bantu. Paham belum? Malaikat bantu di situ. Masyaallah, ini kemenangan luar biasa ya. Kemenangan yang sangat luar biasa. Wa manahallahu muslimin aktabal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum muslimin dengan hancurnya dan juga kalahnya kaum musyrikin. Kalah. Akhirnya mereka pada lari kan? Fakana awal man farra minhum. Maka waktu itu pertama kali yang lari dari mereka, orang-orang Quraisy yang lari, Khalid bin A'lam. Khalid ibn A'lam. Fa udrika fa usira. Kemudian lari ditangkap. Ketangkap, ditawan. Lari ditangkap, tawan. Yang ngeyel kemarin siapa? Ngeyel diajak pulang Abu Sufyan enggak mau. Siapa? Abu Jahal ya. Diajak pulang Abu Sufyan enggak mau. Abu Sufyan udah apa? Sudah berbalik arah, bawa kafilahnya lewat pesisir laut, pinggiran laut, berhasil selamat. Suruh kemudian ngirim orang Quraisy agar menyampaikan, "Ayo balik aja pulang ke Mekah. Barangnya, bawaannya yang semula dagangan dari Syam sudah selamat," katanya. Abu Jahal enggak mau, katanya. Ngeyel dia. Abu Jahal ya. Abu Jahal enggak mau, ngeyel, malah mengatakan, "Pokoknya kami enggak mau pulang sampai mendatangi apa? Mata air atau sumur Badr." Paham ya, mata air situ. Kita mau nginap 3 hari. Pesta apa kemarin? Mau pesta apa katanya? Pesta khamr, miras katanya.
Tapi ternyata kita lihat terbunuh nanti orangnya. Naam. Fatabi'ahumul muslimun fi atharihim, akhirnya apa? Kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Tertangkap tadi, ditawan, kaum muslimin akhirnya mengikuti jejak mereka, yaqtuluna wa yasirun. Kaum muslimin membunuh dan menawan. Yang terbunuh 70, yang ditawan berapa? 70. Faqutilu minhum sab'ina wa usiru sab'in. Maka di antara mereka dibunuh, di antara mereka, faqatalu minhum, kaum muslim bunuh di antara mereka 70, wa asaru sab'in, dan mereka menawan 70 juga. Wa akhadhu ghanaimahum, dan akhirnya kaum muslimin mengambil apa? Ghanimah mereka, harta rampasan perang mereka. Fakana min jumlatin man qutila minal musyrikin. Ini kita selesaikan dikit lagi ya. Maka saat itu termasuk yang terbunuh, yang dibunuh dari kalangan musyrikin, mimman samma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudi'ahu bil ams. Termasuk di antaranya orang yang Rasulullah sebutkan namanya. Siapa itu? Yang Rasulullah sebutkan namanya pada hari kemarin, yang sudah kita lewati kemarin ya. Hadza masra' fulan, insyaallah ghadan, wa hadza masra' fulan. Rasulullah sudah menyebutkan ini besok tempat meninggal fulan, ini juga tempat meninggal si fulan. Urut secara urutan itu ya. Persis sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mati. Di sini ya, meninggal dunia dia, mati dia. Awalnya ngayal diajak pulang Abu Sufyan, enggak mau dia. Nekat dia ya. Kita lihat sini. Abu Jahal wa huwa Abul Hakam. Ini dihafal. Abu Jahal dikunyahnya Abul Hakam. Namanya Amr bin Hisham. La'anahullah. Semoga Allah Taala melaknat Abu Jahal tersebut. Abu Jahal terbunuh, dibunuh. Siapa yang bunuh? Dihafal pembunuhnya. Qatalahu Mu'ad bin Amr bin Jamuh. 1. Wa Muawiyah bin Afra 2. Wa tammama alaihi Abdullah bin Mas'ud. Disempurnakan pembunuhan tersebut Abdullah bin Mas'ud 3. Paham ya? Jadi 3 orang yang membunuh siapa? Abu Jahal. Paham ya? Pertama, Mu'ad bin Amr bin Jamuh, kedua Muawiyah bin Afra, ketiga disempurnakan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Paham ya? 3 orang yang membunuh Abu Jahal. Akhirnya terbunuh kan? Sombongnya bukan main, luar biasa sombongnya. Kita mau berfoya-foya, pesta khamr katanya. Mau menginap 3 hari di mata air Badr katanya. Ternyata kedahuluan ini. Kaum muslimin enggak sembarangan, kaum muslimin juga dapat apa? Nah, barakallahu fikum, arahan dari Rasulullah untuk segera mengambil mata air Badr tersebut agar kaum musyrikin tidak bisa mendapatkannya. Naam. Barakallahu fikum. Ternyata masih panjang juga ya, kalau kita kejar enggak cukup ya waktunya. Kesimpulannya Abu Jahal terbunuh. Paham ya? Terbunuh, dibunuh oleh 3 orang tadi. Siapa pembunuhnya tadi? 1, Mu'ad bin Amr bin Jamuh. 2, Mu'awiyah bin Afra. 3, Abdul Mas'ud. Itu pembunuh Abu Jahal. Abu Jahal tadi siapa namanya? Amr bin Hisham. Kunyahnya dulu siapa? Abul Hakam. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.